Nah, teman-teman, judul malam hari ini adalah What is your attention? Intention. Apa sih sebenarnya intention? Nah, jadi saya search di Google. Intention itu adalah a thing intended, an aim or plan, ya. Tujuan atau rencana. Terus kalau bahasa Indonesianya apa sebenarnya? Nah, kalau saya cari lagi di Google ya, karena kita juga harus tahu dulu apa sih sebenarnya arti intention supaya kita mengerti pelajaran kita pada malam hari ini. Apa sebenarnya arti intention? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, simpelnya niat, ya. Tapi apakah sebenarnya salah mempunyai niat yang baik? Apa yang salah sebenarnya? Apa kata orang-orang bijak di luar sana yang mereka juga berbicara sebenarnya mengenai intention? Lebih jelasnya adalah good intention, niat yang baik. Nah, kebetulan teman-teman, saya ini suka banget dengan kutipan-kutipan bijak. Ya. Kadang-kadang kalau misalnya saya lagi butuh motivasi, saya suka pergi ke Google atau mungkin ke YouTube ya, suka ada kumpulan-kumpulan motivasi-motivasi, dan saya juga punya role model yang saya suka banget dengerin kutipan-kutipannya gitu. Nah, kemudian saya juga pengen tahu, di Google tuh ada nggak sih ngomongin soal good intention, ya. Akhirnya saya cek. Nah, ternyata banyak banget nih. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya ditulis good intention, good intention. Kalau teman-teman di sini online pakai laptop, teman-teman bisa akan ngelihat secara clear ya dari slide saya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa search sendiri di Google. Di situ ada good intention quotes ya, tinggal cari. Ini yang saya bikin garis merah tuh, itu adalah kutipan yang mereka tulis good intention ya. Ini saya bikin lagi, saya scroll lagi ke bawah, wah ternyata banyak juga yang ngomongin soal good intention. Bahkan ketika saya pergi ke yang all ya, tadi kan ke image ya, itu setelah saya zoom, ada 65 juta 600 ribu ya juta yang mencari mengenai good intention quotes. It's not a small number ya, itu adalah jumlah yang sangat besar, yaitu banyak sekali orang-orang yang ingin mencari good intention quotes. Nah, teman-teman, di awal tahun ini, pasti saya yakin banget kita semua mempunyai resolusi-resolusi yang ingin kita lakukan. Kita membangun niat-niat baik kita untuk terrealisasi di tahun ini. Ya kan, ada kita ingin menjadi orang yang lebih baik, kita ingin sukses, kita ingin lebih pintar di sekolah, ya kita ingin mendapatkan good grades, ya kita ingin lebih berprestasi, lebih langsing. Itu salah satu resolusi saya juga ya. Ya kita banyak sekali resolusi yang ingin banget kita capai ya di tahun 2021 khususnya tahun ini. Siapa di antara kita di sini yang ingin berniat menjadi perampok bank? Siapa yang mau jadi anak yang paling bandel di sekolah? Saya yakin tidak ada ya, pasti tidak ada yang mau gitu. Pasti kita maunya pengen menjadi orang baik. Niat kita ingin menjadi sesuatu yang baik. Nah, tapi niat berkaitan dengan motif. Apa artinya motif ya? Saya cari lagi di Google karena we have to know the real meaning dulu, baru kita bisa lebih detail sebenarnya makna pelajaran ini apa ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, a reason for doing something. Ya, berarti alasan ingin melakukan sesuatu. Berarti berhubungan dengan apa ini? Why, ya kan? Alasannya apa? Motifnya apa? Kita mungkin sering bilang, lalu motifnya apa melakukan itu, gitu ya. Jadi itu adalah alasannya apa? Sesuatu yang membuat kita mau melakukan itu. Nah, niat sama motif ini relate, ya. Saling berkaitan. Nah, jadi apa yang membuat kita mau melakukan sesuatu itulah motif. Ya, sangat penting untuk mempunyai motif yang baik dengan niat yang baik. Nah, sebenarnya contohnya kayak gimana sih supaya kita bisa lihat perbedaannya? Contohnya begini. Kita mempunyai niat. Ini contoh ya, niat ya. Saya pengen berteman dengan A, ya. Kebetulan si A ini orang kaya, misalnya. Kemudian saya menaruh motif di dalam diri saya, wah saya harus berteman dengan si A karena tuh dia kaya. Kali-kali saya butuh sesuatu, mungkin dia akan bantu saya. Ya, jadi ada niat, kemudian ditambah dengan alasannya kenapa dia melakukan itu adalah motif, right?
Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam Alkitab. Apa sih sebenarnya cerita yang berkaitan dengan ini semua? Saya ingin kita semua membuka Alkitab di Kejadian 4 ayat 1 dan 2. Eh, ini memang saya taruh di slide, tetapi saya memohon supaya teman-teman juga kalau bisa membuka sendiri Alkitab, karena sometimes I can be wrong. Ya, siapa tahu saya ada salah kutip, kalian bisa mengkoreksi saya karena kita membicarakan mengenai firman Tuhan di sini. Nah, saya meminta boleh salah satu untuk membacakan, mungkin Gladys boleh tolong bacain Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Ya, Kak. Kejadian 4 ayat 1 sampai 2 ya. Yes. Oke. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Oke, kamu baca versi apa itu? Alkitab biasa, Enggak, sampai ayat. ayat 2, Kak. Oke, kalau di sini Kain menggarap tanah ya. Nah, saya suka banget compare dengan memakai versi yang lain ya. Walaupun tadi Gladys juga sebutkan kalau pekerjaan dari Kain adalah sebagai petani, right? Dan kemudian Habel adalah menggembalakan domba. Domba. Ya, jadi saya compare di sini di dalam versi English Good News Translation. Ya, saya highlight di sini Abel became a shepherd. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan dibilang menggembalakan domba. Ya, tapi terus kalau di English Good News Translation dia langsung bilang Abel itu adalah shepherd. Dan kemudian Kain was a farmer. Dia adalah seorang petani. Nah, kita lanjut lagi. Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Ini paling tidak di awal tadi kita sudah tahu background-nya ya, pekerja mereka masing-masing. Oke, let's continue, we read again. Boleh bacain lagi Kejadian 4 ayat 3 sampai 4? Pada suatu waktu, Kain membawa kepada Tuhan suatu persembahan hasil dari tanah itu. Habel juga membawa yang sulung dari kawanan dombanya berserta lemak-lemaknya. Tuhan memperhatikan Habel dan persembahannya. Thank you, Gladys. Nah, jadi kita lihat bahwa Kain di sini adalah dia seorang petani, dia membawa hasil dari tanah itu. Kalau petani itu apa sih yang dikerjain? Ya kan? Paling apa hasilnya? Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ya. Dan di sini dibilangnya yang terbaik ya. Jadi niat dari Kain itu adalah dia membawa persembahannya itu yang bagus-bagus sebenarnya. Saya pernah mendapatkan satu apel ya, terus saya dikasih gitu. Apelnya ini very very good, merah dan gede lagi ya. Dan kalau nggak salah tuh waktu itu ada saudara saya dia beli juga di supermarket kan ada ya jenis-jenis apel. Dia pengen pengen coba membeli yang bagus banget gitu ya. Apa sih bedanya sama apel-apel yang lain? Tapi ketika saya makan, wah itu so amazing ya. Dan kalau misalnya teman-teman juga lihat kan sebenarnya di khususnya di Jakarta ya, ada satu toko buah yang dia hanya menjual buah dan sayuran yang terbaik, yang bagus, yang pasti nggak ada yang busuk, nggak ada yang layu. Dan kita bisa bayangin bahwa Kain membawa yang terbaik itu semua kepada Tuhan, ya. Dan kita lihat persembahan dari Habel, ya. We can think bahwa Kain dia memberikan yang terbaik apa yang dia miliki karena dia pekerjaannya sebagai seorang petani. Nah, sekarang kita lihat Habel. Habel di sini membawa sulung dari kawanan dombanya beserta lemak-lemaknya. Jadi Habel juga memberikan yang terbaik. Pekerjaannya adalah sebagai seorang gembala. Dia membawa binatang yang sempurna untuk dipersembahkan, masih muda, tidak ada cacat, ya. Tapi kita lihat di ayat 4 bahwa Tuhan menerima persembahan siapa? Habel. Mengapa persembahan Kain tidak diterima? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa?
Kenapa sih kok persembahan si Habel? Padahal kan sebenarnya sama-sama punya niat yang baik. But why? Kenapa persembahan Habel yang Karena diterima? Abel mau kasih yang terbaik yang dia punya, bukan cuma sekedar ngasih gitu. Oke, ada teman-teman yang lain mau kasih jawaban? Tidak seturut yang diminta Tuhan, ya. Yes, tidak seturut dengan keinginan Tuhan. Well, actually, apa sih sebenarnya perbedaan persembahan yang dibawakan oleh Kain dan persembahan yang dibawakan oleh Habel? Jadi teman-teman, persembahan yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah persembahan yang dimana itu adalah dari binatang, karena itu melambangkan penebusan Yesus dari dosa-dosa kita. Jadi harus ada darahnya, ya, itu melambangkan kehidupan. Jadi harus ditebus dengan kehidupan juga, yaitu darah yang mana adalah binatang. So basically Kain ini membawa persembahan yang terbaik, niat yang terbaik yang dia miliki untuk diberikan kepada Tuhan, tetapi versi dia. That's not what God wants. Itu nggak cukup. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Oke. Okay. Sekarang kita baca Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. We go further ya di ayat ini. Boleh salah satu dari kita untuk membacakan supaya kita bisa lebih interaktif ya, teman-teman. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Thank you, Amel. Coba kita perhatiin di ayat 4. Di sini Tuhan bertanya, mengapa kamu marah? Mengapa mukamu muram? Dan di ayat 7, dibilang bahwa dosa sudah mengintip di pintu. Ya, seberapa dekat ya mengintip di pintu. Jadi saya lihat di versi bahasa Inggrisnya ya. Saya suka banget dengan English Contemporary English Version. Jadi teman-teman, saya punya satu aplikasi di dalam Alkitab Bible ya, aplikasi Bible. Saya percaya juga bahwa kita semua di sini punya aplikasi Alkitab di dalam handphone kita masing-masing. Tapi coba deh lihat, ada aplikasi itu ada bisa membandingkan nggak dengan versi-versi yang lain. Nah, sometimes ketika saya mau melihat clear meaning dari terjemahannya, saya suka bandingkan. Nah, di sini saya melihat versi Contemporary English Version. Dari dibilang kan dosa sudah mengintip di pintu. And now sin is waiting to attack you like a lion. Wow. Ini benar-benar ngeri sih sebenarnya. Saya tuh kalau pas baca ini kaget juga. Wow. Bukan setan. Dosa. Dosa itu sudah menunggu untuk menyerang kamu seperti singa. Bayangin ya, pernah lihat nggak sih kayak di TV, kan ada tuh ya satu program yang soal binatang doang gitu ya. Apa sih nama acaranya? Saya lupa. Jadi program ini kan dia membahas hanya soal binatang aja ya. Jadi videonya itu hanya soal binatang aja. Saya pernah menonton ketika singa ini lagi lapar dan dia lagi cari siapa yang mau dia makan. Jadi yang membuat film ini dia kan punya lensa yang sampai jauh banget ya, nggak mungkin deket situ lah ya. Dia jago banget memang yang membuat film ini soal binatang. Dan kita bisa melihat mimiknya dia. Jadi singanya ini benar-benar dia ngelirik siapa di dalam sekeliling dia ini yang bisa dia santap, ya. Teman-teman, seperti itulah dosa menunggu. Ketika ada kemarahan di dalam hati Kain pada waktu itu. Tapi di sini Tuhan sudah memperingatkan Kain, jika kamu tidak berubah, siapa yang menghampiri Kain? Dosa itu akan menghampiri dia. Kita baca lagi Kejadian 4 ayat 8. Amel boleh lanjutin? Kata Kain
kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke ladang. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Yes, teman-teman. Jadi intinya Kain membunuh Habel. Dia menjadi pembunuh pertama di dunia. Kain yang mempunyai niat yang baik, dan dia juga sebenarnya dia menyembah Tuhan juga, right? Iya kan, dia menyembah Tuhan juga. Dia membawa persembahan yang hasil terbaik di dalam pikiran dia dan pekerjaannya dia yang mau dia persembahkan juga buat Tuhan. Tetapi itu melawan keinginan Tuhan. Good intention atau niat yang baik bisa melawan kehendak Allah. Jika keinginan baik kita melawan kehendak Allah, maka itu akan membuat kita jauh dari kebenaran. Dan dosa sedang menunggu depan pintu. Seperti kita lihat kisah ini, Kain berakhir dengan membunuh Habel. Nah, sekarang ada pertanyaannya gini. Ya, tapi kan Tuhan melihat isi hati dan motif kita. Ya kan? Ya, benar aja, benar banget, ini nggak salah. Tetapi di dalam case ini, niat dari Kain itu membuat dia membunuh Habel. Sebenarnya, bisa nggak sih sebenarnya Kain itu setelah persembahannya tidak diterima, terus dia tidak membunuh Habel? Bisa, kalau dia mau menerima koreksi dari Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan memberikan peringatan kepada Kain, dan kalau dia mau mendengarkan suara Tuhan, pasti dia tidak akan membunuh Habel, ya. Nah, jadi walaupun di sini Kain mempunyai niat yang baik, dia menyembah Tuhan, memberikan persembahan, tapi itu adalah persembahan yang salah karena itu melawan kehendak atau keinginan dari Tuhan. Nah, teman-teman, tadi kan saya share beberapa quotes ya. Saya tertarik membaca salah satu quotes yang ada di sini, yaitu saya ambil yang ini. The road to hell is faith with good intentions. Kalau saya terjemahin ya, nanti ya teman-teman mungkin di sini banyak yang jago bahasa Inggris ya, tapi kalau yang saya bisa terjemahin, jalan menuju neraka diaspali dengan niat yang baik. Wow, ini ketika saya baca, kok bisa sih? Masa niat yang baik bisa membawa kita ke neraka gitu, atau kita tidak mendapatkan keselamatan? Oke, sekarang kita akan membaca lagi mempelajari lagi tokoh di dalam Alkitab, yang supaya kita bisa mendapatkan clear meaning, apa artinya. Nah, teman-teman, kita akan membaca lagi di dalam ini 1 Samuel ya. Sorry, ini saya tidak tulis lagi di sini. Wait. Sebentar ya teman-teman. Saya lupa banget tadi saya taruh di itunya. 2 Samuel ya, teman-teman. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 7. Oke, 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 7. Boleh salah satu dari kita untuk bacakan? Dua Samuel 6 ayat 1 sampai 7. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon,
Maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Oke, teman-teman, siapa yang pernah baca cerita ini sebelumnya? Saya pengen tahu aja, saya pengen pernah baca. Selain yang ini ya. Kalau ini sih kita sama-sama baca gitu. Coba soalnya saya nggak lihat wajah teman-teman semua. Bisa dibikin turn on nggak ininya, mic-nya? Kalian pernah nggak baca ini sebelumnya? Ini siapa sih Uza gitu ya? Pernah get the point nggak nih orangnya siapa? Kalau belum nggak pernah juga, nggak apa-apa juga. Saya cuma pengen tahu respon dari teman-teman. Ini nggak ada benar dan salah. Tahu ceritanya tapi nggak tahu orangnya siapa gitu, Kak. Oke. Pernah baca tapi lupa. Oh, pernah baca tapi lupa. Oke. Ada lagi yang pernah baca? Pernah dengar khotbah soal ini sih, Kak. Oke, that's good. Thank you untuk responnya ya. So, teman-teman, jadi ini cerita yang sebenarnya saya jadi kayak berpikir gini, kok Tuhan kejam banget ya? Padahal sebenarnya kalau kita lihat Uza, ya, di sini kan di ayat 3 dijelasin ya, Uza ini siapa. Jadi Uza dan Ahio ini anak-anak Abinadab, ya. Abinadab. Kita tidak akan membahas secara lebih jauh lagi cerita ini, karena sebenarnya poinnya bukan cerita mengenai asal-usulnya, yang saya cuman mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau get the point nih orangnya siapa, boleh dibaca lagi ya di dalam 2 Samuel 15. Nanti teman-teman bisa tahu background-nya siapa, ya. Nah, jadi intinya Uza ini dia bukan imam ya, dia adalah orang biasa aja. Di sini cuma dibilangin bahwa dia adalah anak dari Abinadab. Nah, teman-teman, ini saya cuma sedikit kasih background bahwa tabut perjanjian Allah ini suci banget. Suci banget. Sehingga tidak boleh orang sembarangan pegangnya. Yang boleh pegang itu adalah imam. Imam-imam. Jadi kalau misalnya kita sebut di sini tuh pendeta, ya. Jadi yang sudah diurapi, yang memang dia pelayanannya itu adalah di kemah suci Allah gitu. Itu adalah orang-orang Lewi. Jadi mereka adalah imam-imam. Nah, pada waktu ini terjadi ketika mereka berjalan, ya kan? Ini kan dimasukkan di ayat 3 ya, kita lihat ya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta, ya, terus mengangkatnya dan kemudian berjalan si Uza ini dia berjalan di samping ya, di samping tabut Allah, ya kan? Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi kayak jalan tuh terus dia mau jatuh gitu, tabutnya tuh mau jatuh, dan di ayat 6 Uza mengulurkan tangannya ke arah tabut Allah itu dan memegangnya karena takut apa? Itu nanti takut tabutnya jatuh gitu. Jadi dia sebenarnya niat baiknya dia ingin apa? Menyelamatkan tabut perjanjian Allah. But basically Tuhan jadi marah di sini. Karena itu adalah sesuatu yang suci, kenapa kamu pegang? Dan alhasil yang didapat adalah dia mati. Ya, Uza dengan niat yang baik ingin menyelamatkan tabut perjanjian, mesti ya seperti tadi saya jelasin bahwa itu adalah mesti orang-orang tertentu yang boleh memegangnya. Sampai akhirnya dia harus mati. Ada satu kisah kalau teman-teman baca lagi mengenai tabut perjanjian Allah, terus direbut sama orang Filistin. Terus pertanyaannya gini, terus kenapa orang Filistin kok nggak mati gitu? Karena mereka nggak tahu soal itu. Tetapi Uza sangat tahu bahwa yang memegang itu adalah harus orang-orang tertentu, yaitu imam-imam. Nah, teman-teman, seberapa sering kita sebenarnya sudah tahu hal yang benar tentang firman Tuhan, what to do, apa yang sebenarnya menyenangkan Tuhan. Bahkan ada perintah-perintah yang harus secara spesifik kita lakukan, tapi kita ignore. Tapi kita memilih untuk no. Niat saya kan baik, ya Tuhan pasti lihatlah niat saya. Tetapi Tuhan, seperti yang kita lihat kisah ini, Tuhan tidak berkenan dengan niat baik yang dilakukan oleh Uza. Karena itu melawan kehendak Allah.
So, ketika kita memiliki niat yang baik, kita bisa bertanya, Tuhan, apakah niat baik saya ini seiring berjalan bersama dengan kehendak Allah atau malah sebaliknya melawan kehendak Allah? Oke, ini saya hanya pengen kita baca supaya background-nya tahu, tetapi kita akan banyak membaca Alkitab ya. Saya boleh minta salah satu untuk membacakan di 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 7. Mungkin Brother Doli boleh bacain yang di balik papan. 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 7. Baik. 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Ketika taatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Binyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 tentara, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di goa, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Oke, thank you Doli ya. Jadi teman-teman, ini kita masuk ke cerita berikutnya. Kita akan melihat cerita mengenai Saul. Ya, sebelum kita lanjut ke ayat yang sampai ayat 13, saya mau tanya lagi nih teman-teman. Siapa di sini yang pernah baca cerita ini? Ada yang pernah baca? Kalau nggak pernah baca juga nggak apa-apa. Saya cuma pengen tahu responnya aja. Belum. Oke, belum. Belum. Siapa lagi? Pernah baca? Doli pernah baca? Ya, tadi kan baca. Enggak, memang udah pernah baca sebelumnya. Udah pernah dengar kok banyak juga. Oke. Selain Doli ada lagi nggak yang pernah baca? Pernah baca. Oke, Amel. Nah, sekarang kita lanjut di ayat 8 sampai ayat 13. Coba, sekarang Fransia yang bacain deh. 1 Samuel 18 masih Kak ya? 1 Samuel 13 ayat 1, sekarang ayat 8 sampai 13. Sorry. Oke, 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 13. Oke, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Thank you, Francia. So, background-nya, biar saya ceritakan sedikit, bahwa pada waktu itu, Saul ini sedang menunggu kedatangan Samuel. Samuel ini adalah seorang nabi ya, yang akan memimpin
imam, dia di sini imam yang akan memimpin kurban bakaran. Alright. Jadi kembali lagi tadi saya sempat sampaikan bahwa orang tertentu lah yang boleh melakukan korban bakaran dan pendamaian ini. Dan di sini adalah Samuel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia mikir, oh ini kan lu kelamaan sih datangnya, dia ngomong gitu ya sama Samuel. Makanya ya udah gua aja yang lakukan. Tapi apa kata Samuel di sini? Perbuatanmu itu bodoh. Kamu tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang diberikan kepadamu. Jadi lagi-lagi Saul di sini dia tidak menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke, lanjut lagi kita akan cerita mengenai Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Francia boleh bacain lagi? 1 Samuel 15 1 sampai 3, Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Oke, once again, ini ada instruksi dari Tuhan. Saya highlight di ayat 3 ya. Musnahkanlah semua ada padanya. Tuhan bilang all, semua. Ya. Dan di sini dibilang, jangan merasa kasihan, tapi bunuhlah laki-laki dan perempuan. Ini kan musuhnya ya, karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Saul. Tapi ada instruksi juga, ya kan? Ada instruksinya yang setelah itu Tuhan ingin Saul ini lakukan, yaitu semua musuh-musuhnya ini harus dibunuh, dan termasuk dari apanya? Sapi, domba, unta, dan keledai. Oke, 1 Samuel 15 ayat 9, akan tetapi Saul dan rakyatnya merasa kasihan terhadap Agag. Agag ini rajanya ya. Dan kawanan domba dan sapi-sapi yang terbaik serta tambun atas anak-anak domba dan atas semua yang berharga. Mereka tidak ingin menumpas semuanya itu, tetapi hewan yang tidak berharga dan buruk ditumpasnya. Jadi istilahnya tuh yang bagus-bagusnya itu diambil, ya. Terus yang jelek-jeleknya, yang cacat mungkin hewan-hewannya baru ditumpas. Apa yang sebenarnya Saul lakukan di sini? Oke, ini biar cepat saya minta Francia bacain lagi. 1 Samuel 15 di sini ayat 10 sampai agak panjang ya teman-teman, tapi saya mohon supaya kita benar-benar perhatiin ya. 10 sampai ayat 22 ya. Oke, silakan Francia. 1 Samuel 15, 10 sampai 22. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan, kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek,
Tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di sini memperhatikan ceritanya, bahwa lihat di ayat 15, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia menyalahkan rakyatnya. Mereka membawanya itu dari orang-orang Amalek, sebab rakyat merasa menyelamatkan. Itu dia berkata seakan-akan, ya itu bukan salah gua, itu rakyat gua yang lakuin itu. Karena kenapa? Akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kesannya niatnya baik ya. Jadi, tadi kan dibilang harus dimusnahin ya semuanya ya. Mau sapi, mau domba, unta, apapun yang mereka miliki, dimusnahkan gitu. Jangan disisain. Tetapi Saul bilang apa? Ya kan kita mau sisain itu buat dipersembahkan buat Tuhan. Dia menyalahkan rakyatnya. Seakan-akan niatnya baik. Tetapi apa yang Tuhan inginkan sebenarnya? Yaitu adalah penurutan. Apa yang di ayat 22 ya? Apakah Tuhan lebih berkenan terhadap kurban? Tuhan sebenarnya itu sebenarnya bukan terlalu yang dipentingkan oleh Tuhan. Yang diinginkan adalah mendengarkan suara Dia, yaitu penurutan akan instruksi Tuhan, perintah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Saul itu bukan instruksi Tuhan. Nah, teman-teman, seberapa sering kita berpikir pikiran-pikiran kita, jalan-jalan kita, terus kita menganggap bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Niat kita, menurut kita itu adalah baik. Tetapi sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Coba kita nanti refleksikan. Kira-kira dalam hal apa dalam kehidupan kita, di mana kita memakai pemikiran kita, niat kita, yang adalah kita pikir itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi ternyata tidak. Kita akan membaca di Matius 21 ayat 28 sampai 31. Di sini ada dua perumpamaan dua anak. Ya, di ayat 28 ada orang yang mempunyai dua anak laki-laki. Ya, yang pertama bilang, anakku pergilah dan bekerjalah pada hari ini. Dia bilang ya, orang ini bilang, anakku pergi dan bekerjalah pada hari ini di kebun anggur. Terus yang pertama ini bilang, ya Bapak. Tetapi dia nggak pergi. Tapi anak yang kedua bilang, nggak mau ah. Terus dia nyesel, oh ya gue pergi deh. Siapa yang paling berkenan di antara dua orang ini? Yang pergi. Ya, the road to hell is faith with good intention. Tapi sebenarnya the road to heaven is faith with obedient faith. Iman itu ada di sini, di dalam pikiran kita. Iman memberikan kita pikiran Kristus. Keinginan untuk melakukan yang benar. Iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan membersihkan pikiran kita. Ya, bukan membersihkan pakaian ya, ataupun cuci piring kayak gitu ya, bukan. Firman Tuhan ini akan membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang niat jahat, hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Menginginkan sesuatu yang baik saja itu tidak cukup. Ya, punya niat yang baik saja tidak cukup. Kelihatannya baik, ya. Tetapi hati-hati karena itu bisa membawa kita kepada jalan-jalan kesesatan. Niat yang baik akan membuat kita jauh kecuali Yesus hidup dalam diri kita. Ketika Yesus hidup dalam diri kita, maka Tuhan akan memberitahukan kita hal-hal yang menyenangkan dirinya. Di Galatia 2 ayat 20, ini adalah ayat terakhir. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Teman-teman, apa spiritual goal teman-teman di tahun ini? Biarlah Kristus hidup dalam diri kita. Biarlah kita bisa memeriksa kembali niat-niat kita. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Dan biarlah Kristus, kita mengundang Kristus hidup dalam hati kita, dalam pikiran kita.
Sehingga niat kita juga mempunyai motif yang benar dalam setiap perbuatan kita, dan kita akan tahu apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Saya berharap dan berdoa buat kita semua supaya Tuhan hadir dalam pikiran kita, sehingga kehendak Dia sajalah yang tertanam dalam hati dan pikiran kita. Demikian sharing yang saya bawakan. Tuhan memberkati.